Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 SMI yang bertemakan kajian masyarakat Kampung Pulau sebagai sistem sosial budaya. Next. Nah, sebelum memperkenalkan kelompok 2, tujuan kami di sini ingin mempresentasikan serta menjelaskan tentang kajian sosial budaya yang ada di Indonesia, yaitu di Kampung Pulau. Nah, untuk kelompok 2 ini, yang pertama ada Fahmi Ahmad Muqaddas, yang kedua ada Sinta Pratiwi, yang ketiga ada Mira Marsanda, yang keempat ada Sylvia, kelima ada Tiana Hidayat, yang keenam ada Gilang Adi, yang ketujuh ada Vanessa, yang kedelapan ada Dede, yang cantik. Next. Nah, untuk tema yang pertama yaitu tentang aspek fisik atau alamiah. Untuk materi ini disampaikan oleh Raditya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai aspek fisik. Aspek fisik atau disebut juga dengan lingkungan fisik, yakni lingkungan sekitar kita yang menampakkan gejala-gejala alam secara terlihat. Lingkungan fisik merupakan keadaan ataupun kondisi fisik lingkungan alam yang terdapat di sekitar individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu letak dan luas wilayah. Kampung Pulau ini terletak pada letak astronomis 7 derajat 6 detik 11 menit 11 detik bintang selatan dan 107 derajat 55 menit 4 detik. Terdapat di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Situs Cangkuang. Luas area Kampung Pulau ini kurang lebih 2,5 hektar yang terdapat pada suatu kawasan bentuk kecil bernama Pulau dengan luas kurang lebih 16,5 hektar dan berada di tengah-tengah sebuah danau bernama Situs Cangkuang. Situs Cangkuang terdiri dari perairan dan daratan. Pada bagian daratan terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Letik, Pulau Wedus, Pulau Katanda, dan Pulau Masigit. Pulau ini sudah tidak berupa karena sudah satu lain oleh pematang jalan yang dibawa oleh arus sungai. Kampung adat ini berbatasan dengan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarame dan Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Sari dan Desa Anyar, Kecamatan Lewigoong, sebelah selatan di sebelah berbatasan dengan Desa Leles, Kecamatan Leles, dan Desa Lagasari, Kecamatan Kadungora. Sekian pemaparan dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raditya. Mungkin selanjutnya yaitu sebentar. Nah, di sini ada topografi wilayah. Mungkin dari materi selanjutnya Sophie bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin semuanya, di sini saya akan memaparkan mengenai topografi wilayah. Nah, secara topografi, Kabupaten Garut ini terletak pada ketinggian 500 sampai 1000 mdpl. Nah, yang meliputi area seluas 122,460 hektar, mencakup 39,85% dari seluruh wilayah. Nah,
persentase kemiringan lahannya itu berkisar antara 15-40%, meliputi area seluas 127,747 hektar, atau jika dipresentasikan itu 41,68%. Next slide. Nah, secara geografis, wilayah Kabupaten Garut ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu wilayah utara Garut, yang dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni daratan tinggi dan juga pegunungan. Nah, dataran tinggi ini terdiri atas dataran Garut dengan ketinggian 700 mdpl. Ada juga dataran Leles, di mana memiliki ketinggian 600 sampai 650 meter mdpl. Nah, selanjutnya ada dataran Limbangan yang memiliki ketinggian 500 sampai 550 mdpl. Nah, sementara daerah pegunungan ini terdiri atas 3 deretan, yakni gunung-gunung di sebelah barat seperti Gunung Papandayan, Gunung Kendara Perahu, Gunung Rakutak, Gunung Guntur, Gunung Masigit, dan juga Gunung Lagiri. Mungkin itu yang sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sophie. Nah, di sini ada sumber daya alam, bisa disampaikan oleh Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan tumbuhan dalam kegiatan pemanfaatannya secara tradisional disebut etnobotani. Nah, kajian etnobotani ini tidak hanya dilihat dari bagaimana tumbuhan-tumbuhan tersebut digunakan, tetapi juga bagaimana penduduk dari suku tersebut memandang persepsi dan menjaga tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan tumbuhan, di mana manusia menggantungkan hidup dari tumbuhan tersebut. Etnobotani ini sangat penting dipelajari oleh masyarakat Indonesia karena pemanfaatannya tumbuhan secara tradisional oleh suku-suku bangsa Indonesia. Masih banyak yang belum diketahui. Salah satu dari masyarakat adat itu adalah masyarakat adat Kampung Pulo ini yang terdapat di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat adat Kampung Pulo ini masih memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitarnya, baik untuk keperluan pangan, papan, sandang, serta upacara adat, serta untuk keperluan pengobatan. Nah, pada kawasan kampung adat ini masih banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan yang beraneka ragam. Boleh di next. Nah, keanekaragaman hayati atau disebut juga biodiversitas adalah keanekaragaman yang dapat ditinjau dari 3 tingkat, yaitu tingkat gen dan kromosom yang merupakan pembawaan sifat keturunan, tingkat jenis yaitu berbagai golongan organisme yang mempunyai susunan gen tertentu, dan tingkat ekosistem atau ekologi yaitu tempat jenis itu melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Nah, makin besar jumlah jenis, makin besar pula keanekaragaman hayatinya. Bila jenis baru yang terjadi lebih banyak dari kepunahan, maka keanekaragaman hayati bertambah. Sebaliknya, jika kepunahan terjadi lebih banyak dari terbentuknya jenis baru, maka keanekaragaman hayati akan menurun. Keanekaragaman tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung adat ini, adat pulau ini, yaitu sebanyak 93 spesies tumbuhan yang termasuk ke dalam 42 familia. Masyarakat adat kampung pulau ini memanfaatkan tumbuhan dalam berbagai macam seperti bahan pangan, papan, perlengkapan, obat, kosmetika, ritual, bahan perwarna, dan upacara adat. Nah, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat kampung pulau ini berbeda-beda tergantung pada jenis pemanfaatannya.
Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan secara berturut-turut adalah buah, daun, batang, bunga, umbi, rimpang, dan akar. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta. Bisa next slide. Nah, untuk perumahan dan pemukiman ini bisa dijelaskan oleh Silvi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan jelaskan tentang perumahan dan pemukiman. Perumahan Kampung Pulo terdapat di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, letaknya terdapat di Jalan Derajat, Leuwih Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut. Luas pemukiman Kampung Pulo berkisar 340 hektar. Kampung Pulo merupakan sebuah kampung kecil terdiri dari 6 buah rumah dan 6 kepala keluarga. Sudah menjadi ketentuan bahwa jumlah rumah dan kepala keluarga itu harus 6 orang dengan susunan 3 rumah sebelah kiri dan 3 rumah di sebelah kanan yang saling berhadapan, dan ditambah 1 masjid sebagai tempat ibadah. Oleh sebab itu, kedua deretan rumah tersebut itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika seberang anak laki-laki sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah pernikahan harus meninggalkan rumah tempat asalnya, keluar dari lingkungan keenam adat tersebut. Dia bisa kembali ke asalnya bila salah satu keluarganya itu meninggal dunia dengan syarat harus anak wanita dan ditentukan atas pemilihan keluarga setempat. Next slide. Selanjutnya, kondisi existing Kampung Pulo terdapat dikelilingi Danau Cangkuang. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Kampung Pulo yaitu terdapat Candi Cangkuang, Pemakaman Dalam Arif Muhammad, Kampung Pulo, dan Museum Situ Cangkuang. Berdasarkan pola pemukiman Kampung Pulo terdapat 7 bangunan, salah satunya fasilitas musola untuk masyarakat Kampung Pulo. Denah rumah terbentuk 4 persegi panjang membujur dari arah barat timur dengan arah hadap utara atau selatan. Dengan arah hadap demikian, setiap rumah saling berhadapan dengan pembatas tanah lapang. Tata ruangnya itu terdapat ruang tamu, ruang tidur tamu, ruang tidur utama, ruang tengah, dapur, dan goa. Pada pemukiman Kampung Pulo sudah mengalami perbaikan dari segi material atap, akan tetapi ada satu bangunan yang masih dipertahankan keasliannya. Next. Selanjutnya, pola penyebaran Kampung Pulo itu memiliki pola terpusat di mana 6 buah rumah yang memanjang saling berhadapan dan pada bagian tengah terdapat masjid. Pola terpusat pada pemukiman pulau mengelilingi area terbuka pada bagian depan pemukiman. Pola pemukiman Kampung Pulo itu mengelilingi area perairan yaitu berupa danau. Berdasarkan filosofis pemukiman Sunda, penataan pemukiman seperti ini disebut dengan lemah cai, di mana terdapat suatu wilayah yang dijadikan sebagai pemukiman dan cai berupa wilayah perairan yang bertujuan sebagai keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Silvi. Bisa next slide. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Vanessa untuk menjelaskan materi tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai perumahan dan pemukiman Kampung Adat Pulo. Untuk bentuk atap Kampung Pulo ini memiliki bentuk atap jolopong. Atap ini berbentuk memanjang di kedua sisi. Atap jolopong sama dengan atap pelana.
pada atap kampung pulau memiliki atap yang sama, tetapi perbedaannya terlihat hanya dari material atapnya. Untuk struktur rumah tradisional kampung pulau, sama hal dengan rumah tradisional Sunda, pada umumnya terdapat pondasi kecil yang terdapat di atas tanah. Menggunakan kolom bermaterial kayu, menggunakan struktur atap kuda-kuda, dan menggunakan atap pelana yang menggunakan material ijuk. Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip arsitektur tropis kampung pulau. Yang ada 5 prinsip. Yang pertama itu aspek radiasi matahari permukiman kampung pulau. Aspek radiasi ini sangat berpengaruh terhadap suhu yang akan dihasilkan pada permukiman maupun rumah tinggal. Untuk itu, kampung pulau tetap menjaga kelestarian dengan memperbanyak vegetasi pada bagian depan dan menggunakan bahan-bahan alami untuk meminimalisir panas yang akan dihasilkan. Kemudian prinsip yang kedua ada material selubung bangunan, yang mana material yang digunakan pada bagian lantai menggunakan lantai kayu, pada bagian dinding menggunakan bilik bambu dengan kerangka kayu, pada bagian atap menggunakan ijuk dan genteng. Material tersebut dapat kita ketahui bahwa material alam dapat menyerap panas dan mengurangi panas yang terjadi akibat radiasi dari matahari. Selanjutnya prinsip yang ketiga ada aspek curah hujan. Aspek curah hujan dapat dipertimbangkan dalam sebuah desain, terutama pada kampung pulau, merupakan permukiman di daerah dataran tinggi dan intensitas curah hujan yang terjadi cukup tinggi. Aspek curah hujan ini yang berpengaruh pada desain atap yang menggunakan atap jolopong, di mana atap tersebut memiliki kemiringan yang cukup untuk air hujan langsung jatuh. Selanjutnya prinsip yang keempat ada pergerakan udara. Pergerakan udara pada kampung pulau berpengaruh terhadap besar dan jenis dan kegiatan bukaan yang digunakan. Pada rumah kampung pulau ini, bukaan menggunakan jendela kisi-kisi. Lebar bukaan cukup besar. Hal ini dapat mempermudah pergerakan udara masuk dan udara keluar. Udara masuk dapat dari bagian bawah lantai yang menggunakan kayu, dan udara masuk juga dapat dari jendela maupun pintu. Udara keluar bisa melalui celah-celah atap. Pada prinsip pergerakan udara masuk dari daerah rendah dan keluar pada daerah yang tinggi. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu orientasi bukaan. Orientasi bukaan pada permukiman dengan menggunakan pola terpusat orientasi bukaan terdapat pada bagian depan, bagian utara dan bagian timur tidak terdapat bukaan. Dapat diketahui pada bagian barat dan timur merupakan sumber panas matahari. Hal ini yang memungkinkan tidak adanya bukaan. Jumlah bukaan satu unit rumah terdapat satu jendela dan pintu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nisa yang telah menjelaskan materi tersebut. Mungkin selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mira. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek non-fisik yang ada di kampung pulau. Bisa di next. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang masyarakat kampung pulau. Menurut cerita rakyat, konon penduduk Cangkuang masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebagian lainnya beragama Hindu. Lalu Arif Muhammad singgah di daerah ini. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat kampung pulau. Kemudian Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang, yaitu kampung pulau, sampai beliau wafat dan dimakamkan di kampung pulau. Walaupun 100% masyarakat di kampung pulau beragama Islam, tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Bisa di next. Yang selanjutnya ada mata pencaharian. Mayoritas masyarakat kampung pulau bekerja sebagai petani yang menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, singkong, dan sayur mayur. Selain itu, masyarakat kampung pulau juga
berternak berbagai jenis binatang seperti ayam dan itik. Masyarakat Kampung Pulo juga menjual makanan khas dari Kampung Pulo yaitu burayot, opak, kogodoh, dan ranginang. Ranginang memakai kinca. Kemudian dalam upaya mendukung kepariwisataan daerah dan menambah masukan untuk ekonomi rumah tangga, warga kampung ini membuat kerajinan tangan dari kayu, yaitu sumpit atau pinus, bambu, dan batok kelapa berupa rakit, candi, rumah adat, bebecaan, dan perahu. Setiap wisatawan yang mengunjungi kampung pulau tersebut, para pemuka adat memberikan sambutan berupa salam atau berjabat tangan. Tujuannya untuk menghormati tamu yang datang ke daerah itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada Mira yang sudah menjelaskan tentang materi tersebut. Bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya yaitu Dede Nurfaida. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat di Kampung Pulo. Rumah tradisional yang ada di Kampung Pulo dibangun oleh Mbah Dalem Syarif Muhammad sekitar abad ke-17. Pembangunan ke-6 rumah ini dan sebuah masjid yang kini berada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, diperuntukkan ke-6 putrinya dan seorang putranya. Arsitektur tradisional rumah Kampung Pulo mencirikan unsur budaya Sunda, baik bentuk, struktur, dan ragam hiasnya. Walau tidak secara langsung, tetapi tetap mempertahankan tata nilai yang ada sepanjang perjalanan sejarahnya. Next. Yang selanjutnya ada adat masyarakat Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan sebuah kampung adat yang terletak di Desa Cangkuang. Kampung Pulo ini memiliki beberapa adat istiadat, salah satunya yaitu adat kaluar ti kampung saatos nikah. Seorang anak yang sudah dewasa kemudian menikah, maka harus keluar meninggalkan rumah kurang lebih paling lambat 2 minggu setelah menikah. Adat kaluar ti kampung saatos nikah memiliki 5 makna. Yang pertama yaitu untuk melatih kemandirian anak yang sudah menikah. Kemudian yang kedua untuk menambah rasa cinta dan kasih sayang pada orang tua. Yang ketiga supaya tidak adanya persaingan dalam mencari nafkah karena di Kampung Pulo ini tidak diperkenankan kepala keluarga untuk mencari nafkah di luar kampung. Yang keempat, permasalahan dan perpecahan dalam keluarga. Dan yang terakhir, yaitu untuk menjaga ciri khas adat Kampung Pulo, yaitu hanya terdapat 7 bangunan di Kampung Pulo. Dengan adanya adat ini, adat keluar di kampung saatos nikah di Kampung Pulo ini memiliki makna yang bertujuan untuk kebaikan anak-anak masyarakat Kampung Pulo yang sudah menikah.